Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Permana dari Universitas Primagraha, kelas RC1 Manajemen, NIM 220068, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP. Baik, saya akan mempresentasikan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu comitatus, artinya berbagai atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Adapun prosesnya dalam komunikasi adalah urutan langkah-langkah atau tahapan yang terjadi saat pesan atau informasi yang dikirimkan dari pengiriman kepada sang penerima tersebut. Baik, selanjutnya model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Adapun juga unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Feedback, umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal, seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Beberapa kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti bahasa, budaya, kebenaran, semu, penipuan, tujuan, tidak jelas, salah paham, sisi histori atau pengalaman, menganggap enteng lawan bicara, mendominasi pembicaraan, dan pihak ketiga. Baik, selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Kaj dan Kan berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi, organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Beberapa pola komunikasi bisnis, yaitu 1. Pola komunikasi pasif. Nah, di sini dijelaskan orang yang menerapkan komunikasi ini biasanya susah mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah kepada orang lain. Baik, selanjutnya 2. Pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya mempunyai keinginan untuk mendominasi segala. Ciri-ciri orang dengan komunikasi ini biasanya suaranya keras, kontak matanya intens, dan mengontrol orang dengan cara intimidasi atau dengan cara apapun. Nah, yang ketiga, pola komunikasi pasif agresif. Makna dari pola ini, komunikasi yaitu biasanya di luar terlihat pasif, tetapi makna kata-kata yang dilontarkan cukup agresif. Ciri orang dengan pola komunikasi ini adalah cara berbicaranya pelan, tidak terdengar, dan susah berkomunikasi. Pendapatannya dengan jelas, apa dipikirkan dan dirasakan dalam dirinya beda dengan ditampilkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi ini nonverbal adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut.
tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Baik, selanjutnya komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi ini, maka seseorang umumnya menggunakan tempat, tata cara, tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi nonformal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicaraan umumnya menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula, seperti penataan tempat duduk, penataan pembicaraan, dan lainnya. Nah, selanjutnya komunikasi nonformal yang keempat. Komunikasi ini adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan, kegiatan yang sifatnya adalah pribadi anggota dari organisasi perusahaan tersebut. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya komunikasi melalui pesan. Pesan adalah kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Berdasarkan arah pesannya, komunikasi biasanya dibedakan menjadi dua bentuk, yakni satu arah one way dan komunikasi dua arah two way. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Komunikasi satu arah hanya mengalir dengan pengirim pesan. Baik, selanjutnya efektivitas dan hambatan komunikasi. Faktor penghambatan komunikasi, hambatan fisik, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan karena alat komunikasi, dan sebagainya. Nah, hambatan sematik, terkadang dalam berkomunikasi ada pengguna kata yang punya arti ganda, tidak jelas, atau berbelit-belit. Situasi seperti ini biasanya menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Ketika hambatan sematik terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Hambatan psikologi. Hambatan psikologi dalam komunikasi efektif berbentuk hambatan psikologi dari sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya, perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif yang tercapai, karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Perbedaan latar belakang yang berbeda biasanya menghambat proses komunikan efektif. Terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikatornya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh, serta raut wajah yang tidak sesuai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTMP. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.